Dua personel Polres Buru korban kecelakaan lalu lintas saat distribusi logistik pilkada ke pedalaman Buru masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Kabupaten Buru. Pasalnya, kondisi luka dan trauma yang dialami para korban cukup parah. Sementara dua korban lainnya terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Ambon untuk menjalani perawatan lanjutan akibat luka serius yang dialaminya. Sebelumnya, pickup pengangkut logistik dan personel pengamanan pilkada mengalami kecelakaan di Jalan Nipa antara Desa Persiapan Waigarahi dan Desa Waireman, Kecamatan Venalesela, Kabupaten Buru, Senin sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu, rombongan bergerak dari kantor PPK di Kecamatan Venalesela hendak menuju Desa Waimite, Kabupaten Buru untuk mendistribusikan logistik pilkada. Namun di lokasi, pickup mengalami kecelakaan dan masuk jurang. Kecelakaan diduga akibat kondisi jalan rusak dan licin setelah hujan lebat mengguyur. Tim Liputan melaporkan dari Buru. Menjelang pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum gencar mendistribusikan logistik pilkada ke berbagai daerah. Di Kabupaten Maluku Tengah, KPUD setempat terpaksa meminta bantuan polisi serta warga agar logistik bisa sampai ke daerah terpencil. Salah satu lokasi distribusi logistik pilkada ini adalah pedalaman Dusun Silomena, Desa Manusela, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Begitu. Jangan kalau. Pendistribusian logistik pilkada di kawasan pedalaman Kecamatan Seram Utara cukup berat, sebab jaraknya cukup jauh dari pusat kota dengan medannya cukup berat. Selain jalan berliku dan terjal, polisi serta warga terpaksa merintangi sungai berarus deras untuk mendistribusikan logistik pilkada. Dengan kerja keras ini, puluhan logistik pilkada akhirnya sampai ke tujuan, yakni Dusun Silomena, Desa Manusela, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Saat ini kotak suara sudah sampai ke TPS. Ya, mungkin sekarang perjalanan kira-kira kalau tadi saya lihat laporan 1-2 jam lagi baru mereka menyusurin sungai itu. Ya, mungkin ada kecapean juga, hujan mereka berteduh. Tapi kalau nggak hujan, mereka juga menyusurin sungai, dibantu oleh masyarakat. KPUD Kabupaten Maluku Tengah menargetkan logistik pilkada dapat sampai ke TPS pada H-1 pencoblosan agar tidak mengganggu kelancaran pilkada. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Sekitar ribuan personel tentara dan polisi serta Satpol PP di Kota Ambon melakukan apel pengamanan sistem kota menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 serentak di Lapangan Merdeka, Kota Ambon. Selain polisi dan tentara serta Satpol PP, apel pengamanan sistem kota dalam rangka Pilkada 27 November yang dipimpin penjabat Wali Kota Ambon, Domingus Nikodemus Kaya ini juga melibatkan unsur pengaman lingkungan di Kota Ambon agar Pilkada berjalan lancar sesuai harapan rakyat. Sebagai bentuk kesiapan kita
untuk mengamankan dan menyukseskan pilkada serentak di Kota Ambon, pilkada gubernur, wakil gubernur Maluku, juga wali kota dan wakil wali kota Ambon. Ya, kami berharap semua elemen bisa turut sama-sama kita mendukung dan mensukseskan. Arahan Ketua Bawaslu Seram Bagian Barat. Santi Om Nama Budaya. Kesiapan dan apel pasukan ini juga digelar di Kabupaten Seram bagian Barat. Apel ini juga melibatkan unsur penyelenggara pilkada daerah setempat. Kan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk kita semua yang hadir saat ini. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat pemirsa kami bahwa semua komponen yang ada setelah siap untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah, baik itu bupati, wakil bupati maupun gubernur dan wakil gubernur. Kami ingin menyampaikan bahwa kami, ASN, TNI, Polri, bersiap untuk melakukan pengawalan dengan baik, netral dan profesional. Kemudian kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bumi kami senusa bahwa tagline dari KPU adalah sencoblos yang keren. Terkait dengan pemilihan ini, KPU tidak sendiri, KPU harus membutuhkan seluruh stakeholder yang ada, sehingga pada hari ini merupakan hari yang sangat baik dalam hal kesiapan menyongsong 27 November 2024 karena sencoblos yang keren. Setelahnya, ribuan personel polisi dan tentara serta Satpol PP ini akan ditugaskan dalam berbagai hal. Selain patroli, juga melakukan distribusi logistik hingga pengamanan di TPS di Kota Ambon dan Kabupaten Seram bagian Barat serta kantor KPUD saat pemungutan dan pasca pemungutan suara. Tim Liputan melaporkan dari Ambon dan Seram bagian Barat. Saudara, terima kasih masih bersama kami di Berita Ambon. Dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali berita utama di hari ini. Pikap pengangkut logistik pilkada di Buru terbalik, 4 polisi terluka. Jelang pencoblosan, petugas KPPS mulai membagikan undangan coblos kepada pemilih. Warga Maluku Barat Daya kembali mengantre minyak tanah jelang pencoblosan pilkada. Menjelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 serentak yang akan berlangsung Rabu, kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS mulai mendirikan TPS. Dibantu warga, TPS mulai didirikan di sejumlah lokasi. Salah satunya adalah TPS 68 yang didirikan di Jalan Kawasan Kanawa, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Di lokasi ini, TPS didirikan menggunakan material seadanya, berupa tali yang diikat ke pohon dan teras rumah dan ditutupi terpal besar berwarna biru. DPT di sini ada sekitar 400-an. Sementara formulir undangan atau C6 untuk pemilih di TPS ini sudah hampir seluruhnya dibagikan. Tinggal beberapa saja, namun tak menghalangi pemilih datang ke TPS. TPS ini untuk tempat coblos ini baru mulai hari ini? Iya, baru mulai hari ini dan dimulai dari jam 10 pagi sampai selesai ya? Iya, Okay. sampai selesai. TPS kami sendiri dari TPS 68 terdiri dari 400
37. 37. Jadi ini TPS 68 sama TPS 68, 69 sama TPS 70. Pendirian TPS di lokasi ini mengacu pada ketentuan KPU, termasuk anggarannya. Kotak suara berisikan surat suara, formulir-formulir, alat coblos, alat bantu braille, tinta, spidol, lem, dan lainnya akan sampai di sini sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Timur di antar polisi dan Panwas. Selain di ruang terbuka, pendirian TPS di Kota Ambon juga dilakukan di ruang tertutup, misalnya memanfaatkan gedung sekolah dan gudang menjadi TPS. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Petugas KPPS di Kota Ambon mulai membagikan surat undangan coblos kepada pemilih di Kota Ambon. Pembagian surat undangan coblos atau formulir C6 ini gencar dilakukan di semua tempat di Kota Ambon, antara lain di kawasan Wara serta Kebun Cengkeh, Kota Ambon. Warga Kota Ambon yang telah masuk daftar pemilih tetap diberikan formulir model C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara pada H-1 pemungutan suara. pembagian hari ini nih seputaran mana saja? Seputaran mulai dari belakang kantor agama sampai ke Lorong Wara sini, Pak. Oh, di Lorong Wara ya? Ya. Jadi dalam satu hari itu pembagian undangan ini berapa? Dalam satu hari ini pembagian undangan satu hari bisa selesai itu 100 lebih. 100 lebih. 120 atau 130 undangan. Sampai sekarang ini tingkat kesulitan di lapangan itu seperti apa? Ya, tingkat kesulitan di lapangan karena memang kita punya wilayah, cuma RT-nya ada di sini, ada yang mau masuk di Papua juga, ada di luar juga begitu. Ini Kak sudah terima undangan untuk coblos? Sudah. Jadi baru hari ini terima. Baru hari ini. Jadi kalau yang pas belum dapat itu rasa bagaimana? Rasa kayak mangkali kota saya dapat leka, barang kota saya dapat coblos. Jadi hari ini sudah dapat, rasa senang ya? Iya. Warga berharap pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota serta gubernur Maluku dan wakil gubernur Maluku berjalan lancar sesuai harapan rakyat. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Ada tinggal taruh situ yang nanti bisa baru. Maksudnya begitu. Kelangkaan minyak tanah menjelang pencoblosan pilkada serentak kembali melanda warga Kisar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, ujung Provinsi Maluku. Akibatnya, antrean panjang untuk membeli minyak tanah tidak terelakkan. Seperti di salah satu pangkalan minyak tanah Calvin Oil Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Warga bahkan rela mengantre berjam-jam di pangkalan hanya untuk mendapatkan 5 liter minyak tanah untuk kebutuhan masak-memasak. Sejauh ini, minyak tanah di Kisar Selatan Kabupaten Maluku Barat Daya seringkali sulit didapatkan. Kalaupun ada, minyak tanah dijual dengan harga yang sangat mahal, yakni Rp27.000 per 5 liter, atau jauh lebih tinggi dari harga di tingkat pangkalan, yaitu Rp20.000 per 5 liter. Sudah Bang Madonda apa kasihannya belum buka itu. Pemilik pangkalan mengatakan antrean minyak tanah seringkali terjadi karena pasokan minyak tanah kini selalu kurang dari jatah 30 ton per bulan untuk Kecamatan Kisar Selatan dan Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya. Warga mengatakan setiap warga dibatasi hanya bisa membeli 10 liter minyak tanah
karena stok minyak tanah di pangkalan terbatas. Belum, Bu. Udah berapa jam di sini? Dari pagi belum dapat ya? Harapannya bagaimana, Ibu? Lagi antrinya tanah. Dapat kasek? Belum dapat ini. Sudah berapa jam di sini, Mama? Hampir 2 jam di sini. Harapannya bagaimana, Ma? Semoga pemerintah perhatikan minyak tambah. Lalu tambah stok ya? Karena sekarang stoknya sedikit terbatas ya? Ini kok masih pada antri terus, ini apa ya, Pak ya? Ini mungkin karena kekurangan stoknya. Stok dari sana ya? Dari pusat. Jadi harapan para penjual ini bagaimana? Ya, ini kita tambah stok lagi. Tambah stok lagi ya? Masyarakat membutuhkan yang sangat banyak. Apalagi ini menjelang Natal ya? Ya, menjelang Natal. Warga mendesak pemerintah daerah serta Pertamina menambah stok minyak tanah guna mengatasi kelangkaan minyak tanah di Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Demi Dadiara melaporkan dari Maluku Barat Daya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam berita Ambon hari ini. Saya Nasri Solisa bersama segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, Dangkelai dan Amato. Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawait kembali hadir menyapa Anda dalam liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi interaktual, tajam, juga terpercaya. Ya, sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami di antaranya. Marah dibangunkan saat tidur, anak di Sidoarjo nekat bunuh ibunya. Gadis SMA di Tulungagung ditemukan tergolek lemas di kamar mandi usai melahirkan. Mendukung gelaran Pilkada serentak 2024, warung di Surabaya beri diskon pembeli usai mencoblos di TPS. Saudara, kasus pembunuhan ibu oleh anak kandungnya di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada 13 November 2024 lalu mulai terungkap motifnya. Sang anak nekat membunuh ibunya karena marah dibangunkan secara paksa saat sedang tidur oleh sang ibu yang menyuruhnya membeli sembako. Hal tersebut diungkap HN 30 tahun, tersangka pembunuh ibu kandung yang ada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pengakuan itu disampaikan HN saat ditanya pada pers rilis di Mapolresta Sidoarjo. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa ibunya lantaran tersulut emosi. Sebab saat ia tidur pulas, tiba-tiba ibu membangunkannya dan menyuruh ke warung. Menurut tersangka, korban membangunkan dan memerintahkan membeli sembako dengan cara memaksa. Sang ibu memukulnya dengan tangan dan melemparnya memakai kursi agar segera beranjak dari tempat tidur. Tersangka yang naik pitam akhirnya terbangun hingga bergegas mengambil pisau dapur dan langsung menyabetkan pisau ke arah korban hingga beberapa kali. Warga yang saat itu mendengar teriakan korban akhirnya bergegas untuk mendobrak pagar dan pintu rumah korban. Namun sayang, saat warga masuk ke dalam rumah, korban sudah tewas akibat terlalu banyak kehilangan darah. Karena pelaku ini sedang
ibu nyuruh anaknya tidak segera dilaksanakan. Akhirnya sempat cekcok dan sempat dilempar kursi ini ke arah pelaku sehingga menyulut emosi pelaku. Sesaat kemudian langsung pelaku ke dapur untuk mengambil pisau dan kemudian terjadi percekcokan sehingga terjadilah penganiayaan. Saksi mengetahui dan kemudian menghubungi petugas dan selanjutnya bisa diamankan. Nah, untuk motifnya ya karena pelaku ini marah ya atau mungkin dongkol gara-gara dia lagi tidur dibangunin untuk beli sembako. Imbas dari perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP terkait penganiayaan dengan hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang pria Paruhbaya di Lumajang ditemukan tewas bersimbah darah di area perkebunan tebu pada Senin petang. Diduga pria tersebut korban pembunuhan sehingga polisi langsung membawa jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Warga Kecamatan Raniyoso, Lumajang digegerkan penemuan mayat seorang pria Paruhbaya yang tewas bersimbah darah di area perkebunan tebu, Dusun Kerajaan Desa Wates Kulon. Korban diketahui bernama Monario, 48 tahun, warga desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Probolinggo. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan banyak luka di tubuhnya. Diduga korban tewas usai dianiaya senjata tajam. Belum diketahui identitas pelaku maupun penyebab korban tewas. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi untuk mengungkap kasus ini. Jenazah ini yang diduga karena pembunuhan. Itu jenis kelamin korban apa ya? Laki-laki. Ya, tadi sudah sama-sama kita saksikan sebelum kita evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Luka yang dialami ya, luka yang dialami. Tadi untuk sementara yang kami lihat di TKP tadi, baik itu di salah satu di tangan, lengan, kemudian juga di bagian kepala. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk diautopsi. Dari lokasi kejadian, polisi membawa sejumlah barang bukti seperti batangan besi hingga bom ikan atau bondet yang tertinggal di lokasi kejadian. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, diduga sopir tidak menguasai medan jalan, truk box muatan ban terguling saat melintas di jalan turun dan menikung tajam di Sarangan, Magetan. Akibat kecelakaan ini, saudara, 2 orang terluka. Akibat kecelakaan truk box, arus lalu lintas di jalur Provinsi Magetan menuju Tawangmangu dan sebaliknya macet. Truk muatan ban ini terguling dan melintang usai menghantam pembatas jalan. Kecelakaan diduga akibat pengemudi tidak menguasai medan saat melintas di jalan turunan menikung tajam. Akibat peristiwa ini, pengemudi dan kernet truk terluka dan dilarikan ke Puskesmas Plausan sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Saidiman Magetan. Kejadian bermula dari truk box muatan ban yang dikemudikan Sumarto, 59 tahun, warga Bekasi, melaju dari arah Tawangmangu menuju Magetan. Saat melintas di jalan menurun dan menikung, sopir tidak menguasai medan hingga hilang kendali lalu menghantam pembatas jalan dan terguling. Minimnya peralatan membuat evakuasi truk sulit dilakukan. Tadi semula kendaraan truk box ini berjalan dari arah Tawangmangu menuju ke Magetan, kota Magetan. Nah, karena pengemudinya tidak tahu jalur atau medan, akhirnya dari atas tuh kenceng, taunya tikungan tajam. Akhirnya udah mepet, direm, akhirnya terguling. Polisi dari Satuan Satlantas Polres Magetan masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan meminta keterangan saksi dari sopir dan kernet truk. Dirku Suyono melaporkan dari Magetan. Gadis SMA di Tulungagung ditemukan tergolek lemas di kamar mandi usai melahirkan. Informasi selengkapnya, saudara, akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang gadis berusia 18 tahun dan masih berstatus siswi SMA ditemukan melahirkan bayi di kamar mandi rumahnya di Tulungagung. Si gadis tergolek lemas dan bayi yang dilahirkannya meninggal dunia. Petugas Inafis bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tulungagung langsung menggelar olah TKP terkait laporan dugaan seorang gadis FS berusia 18 tahun yang melahirkan bayi di kamar mandi rumahnya di Kecamatan Pakel, Tulungagung pada Senin malam. Bayi yang dilahirkan tersebut akhirnya meninggal dunia. Kejadian ini diketahui pertama kali oleh ibu dari FS atau nenek bayi yang langsung shock melihat anak gadisnya tergeletak di kamar mandi. Sedangkan bayi yang dilahirkannya sudah meninggal dengan tali pusar masih menempel. Dari olah tempat kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ari-ari bayi dan pakaian FS yang dipakai saat melahirkan. Yaitu di Desa Pecuk ada bayi baru melahirkan dan meninggal dunia di WC rumahnya. Selanjutnya saya bersama Waka dan juga piket SPKP mendatangi TKP. Ternyata di TKP untuk bayi sudah dimandikan, dikafani, dan untuk ibu dari bayi yang meninggal itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Iska. Usai olah TKP dan pemeriksaan luar, jasad bayi dibawa ke instalasi forensik RSUD Dr. Iska Tulungagung. Sedangkan FS yang kondisinya lemah masih dirawat di rumah sakit. Kasus ini masih ditangani kepolisian. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, 2 kurir narkoba dibekuk petugas Satres Narkoba Polres Blitar Kota. Polisi menyita barang bukti antara lain sabu-sabu dan pil double L. Tersangka biasa mengedarkan barang haram ini ke Blitar dan Kediri. 2 tersangka pengedar narkoba masing-masing adalah SL dan CM. Mereka berdua adalah warga Ngadiluih dan Kecamatan Ponggok, Blitar. Kedua tersangka memiliki hubungan erat sebagai sesama pengedar narkoba. Namun mereka berdua ditangkap dengan kurun waktu yang berbeda usai pihak kepolisian melakukan pendalaman. Peredaran narkoba yang dilakukan kedua tersangka menyasar wilayah Kediri dan Blitar. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu dengan berat 15 gram dan 6.000 butir lebih pil double L. Kota, setelah dilakukan penyelidikan, Polres Blitar Kota mendapatkan informasi, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka berinisial TH, di mana pada saat dilakukan penggeledahan berhasil mendapatkan barang bukti yaitu berupa sabu-sabu dengan berat 5 gram lebih dan pil double L yaitu hampir 500 lebih. Selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap satu pelaku lagi yang berinisial MN, di mana setelah dilakukan penggeledahan didapat barang bukti sabu-sabu dengan berat total hampir 9 gram lebih dan pil double L 6.000 butir. Guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 112 dan 114 tentang Undang-Undang Kesehatan RI dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggerebek kampung narkoba di Jalan Kunti, Surabaya. Polisi mendapati bunker atau tempat menyimpan sabu-sabu dan meringkus 6 orang tersangka. Penggerebekan kampung narkoba di kawasan Jalan Kunti, Surabaya ini dilakukan anggota Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Mengetahui kedatangan petugas, warga yang diduga jadi pengedar dan penyuplai barang haram langsung kocar-kacir. Polisi bergerak cepat dan meringkus pelaku. Hasilnya 6 orang yang diduga jadi pengedar dan penyuplai sabu-sabu diringkus polisi. Dalam penggerebekan ini petugas juga menemukan bunker atau tempat penyimpanan sabu-sabu dan mendapati barang bukti sabu-sabu 1 kg lebih serta uang tunai 230 juta rupiah. Kami merilis bandar Mataplek, seorang residiv tahun 2017 yang bersangkutan adalah bandar di daerah Kuntir Semampir. Jadi yang bersangkutan ini merupakan supplier di daerah Kunti Semampir. Perlu rekan-rekan ketahui, sekaligus kami juga menjawab pertanyaan netizen, jangan cuma pemakai saja yang diamankan. Nah, hari ini kita jawab, bandar juga kita tangkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman penjara seumur hidup. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Petugas di wilayah Pacitan terpaksa lewati jalur ekstrim untuk distribusikan logistik pilkada. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, kurang sehari pelaksanaan pilkada, KPU Kabupaten Pacitan terus berusaha mendistribusikan logistik pemilu berupa kotak dan surat suara ke sejumlah wilayah. Tidak terkecuali di lokasi terpencil dengan medan yang ekstrim. Petugas terpaksa jalan kaki sejauh 2 km melalui jalan setapak. Beginilah proses pendistribusian logistik pilkada yang dilakukan petugas KPU Kabupaten Pacitan ke sejumlah TPS di Desa Tinatar, Kecamatan Punung. Mobil pickup yang membawa logistik pemilihan kepala daerah terjebak di jalan berlubang dan berlumpur. Petugas dibantu personil TNI Polri yang ikut dalam rombongan berusaha mendorong agar keluar dari jebakan lumpur, namun tidak berhasil. Tidak ingin terlambat dan khawatir akan turun hujan, logistik pilkada ini diturunkan dan dibawa dengan berjalan kaki. 3 TPS di Desa Tinatar, Kecamatan Punung mendapat perhatian khusus sebab terletak di wilayah pegunungan yang aksesnya sulit ditempuh menggunakan kendaraan roda 4. Menurut Ketua PPK Punung, dari total 65 TPS di Kecamatan Punung, 9 TPS diantaranya berada di lereng gunung dengan medan yang cukup terjal. Alhamdulillah untuk di Kecamatan Punung, hari ini secara serentak kita distribusikan logistik dari seluruh PPS yang ada di wilayah Kecamatan Punung ke TPS masing-masing, di mana jumlah dari TPS yang ada di Kecamatan Punung ada 65 TPS. Di Kecamatan Punung yang medannya sulit itu ada sekitar 9 TPS. Namun demikian ini tadi informasi yang saya peroleh bahwa dari seluruh 65 TPS itu alhamdulillah saat ini di waktu ini semua sudah terdistribusi. Sementara KPU Kabupaten Pacitan memastikan distribusi logistik ke 1004 TPS termasuk 3 TPS di lokasi khusus akan selesai tepat waktu sehingga siap digunakan sesuai jadwal pencoblosan yakni 27 November 2024. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, KPU Kota Blitar memusnahkan ratusan surat suara yang rusak Selasa pagi. Pemusnahan surat suara ini dilakukan dengan cara dibakar untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Pemusnahan surat suara yang rusak ini dilakukan di halaman kantor KPU Kota Blitar Selasa siang. Sedikitnya terdapat 157 lembar surat suara yang rusak dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Dalam pemusnahan ratusan surat suara untuk pemilihan Pilgub dan Pilwali tersebut, selain KPU dan Bawaslu, juga dihadiri oleh seluruh jajaran Forkopimda Kota Blitar.
Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma, mengatakan rata-rata kerusakan pada surat suara diantaranya degradasi warna. Terdapat noda pada gambar kedua pasangan calon gubernur dan wali kota, wakil wali kota Blitar. Pemusnahan surat suara yang rusak ini untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk jenis kerusakannya gimana Pak? Untuk jenis kerusakannya adalah jenis kerusakan yang robek, sobek, kesalahan yang kemudian cetak masih kita temukan untuk soal-soal beberapa yang kolomnya juga belum sempurna. Lalu kemudian ada coretan-coretan yang kemudian juga tinta ya, tetesan tinta yang kemudian juga masih ada di dalamnya. Sehingga posisinya yang memang benar-benar tidak layak itu dalam kondisi kemudian dicetaknya maupun disobeknya sudah kita sortir dengan sebanyak 157 surat suara tadi. Pihak KPU Kota Blitar telah menerima ganti dari ratusan surat suara yang rusak tersebut, sehingga ketersediaan surat suara pada 27 November 2024 saat pencoblosan dipastikan sudah lengkap. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, ratusan pemilih pemula santri Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang menggelar doa bersama di masjid lingkungan pondok pesantren. Doa bersama dimaksudkan agar Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang yang digelar pada 27 November berjalan lancar dan aman. Ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau sebagai pemilih pemula menggelar doa bersama di Masjid Islamic Center. Dengan lantunan sholawat dan berdoa secara khusyuk dipimpin salah satu pengasuh Pondok Pesantren, para santri berharap pemilihan kepala daerah serentak berjalan dengan damai dan lancar. Kira-kira sudah punya pilihan? Alhamdulillah sudah. Terus harapannya apa Mas? Semoga diberikan pemimpin yang diridhoi oleh Allah dan menjadi harapan kita semua masyarakat Indonesia. Dari 12.000 santri, separuhnya merupakan pemilih pemula yang telah memiliki hak pilih. Pengasuh Ponpes Darul Ulum Rejoso Jombang mengatakan tujuan dari doa bersama ini untuk mengingatkan kepada santri agar bisa menyalurkan hak suaranya dengan penuh tanggung jawab, serta agar pilkada berjalan aman, lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas terbaik untuk bangsa. Kita punya hajat besar untuk negara kita, bangsa kita, yaitu pemilu serentak, pilkada serentak se-Indonesia. Bel juga berharap agar pelaksanaan pemilu yang menjadi harapan kita semua ini berjalan aman, lancar, menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa kita. Para santri yang sudah memiliki hak pilih akan menggunakan hak suara sesuai dengan pilihannya masing-masing. Mereka bisa menggunakan hak suaranya melalui pindah pilih atau pulang mencoblos di kampung halamannya. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Mendukung gelaran Pilkada serentak 2024, warung di Surabaya beri diskon pembeli usai mencoblos di TPS. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kasus pembunuhan ibu oleh anak kandungnya di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada 13 November 2024 lalu mulai terungkap motifnya. Sang anak nekat membunuh ibunya karena marah dibangunkan secara paksa saat sedang tidur oleh sang ibu yang menyuruhnya membeli sembako. Hal tersebut diungkap HN 30 tahun tersangka pembunuh ibu kandung yang ada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pengakuan itu disampaikan HN saat ditanya pada pers rilis di Mapolresta Sidoarjo. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa ibunya lantaran tersulut emosi. Sebab saat ia tidur pulas, tiba-tiba ibu membangunkannya dan menyuruh ke warung. Menurut tersangka, korban membangunkan dan memerintahkan membeli sembako dengan cara memaksa.
Sang ibu memukulnya dengan tangan dan melemparnya memakai kursi agar segera beranjak dari tempat tidur. Tersangka yang naik pitam akhirnya terbangun hingga bergegas mengambil pisau dapur dan langsung menyabetkan pisau ke arah korban hingga beberapa kali. Warga yang saat itu mendengar teriakan korban akhirnya bergegas untuk mendobrak pagar dan pintu rumah korban. Namun sayang saat warga masuk ke dalam rumah, korban sudah tewas akibat terlalu banyak kehilangan darah. Karena pelaku ini sedang tidur, ya nyawanya belum terkumpul lah, sehingga korban ini ayo cepet. Akhirnya pelaku dongkol. Nah, korban juga dongkol karena ibu nyuruh anaknya tidak segera dilaksanakan. Akhirnya sempat cekcok dan sempat dilempar kursi ini ke arah pelaku sehingga menyulut emosi pelaku. Sesaat kemudian langsung pelaku ke dapur untuk mengambil pisau dan kemudian terjadi percekcokan sehingga terjadilah penganiayaan. Saksi mengetahui dan kemudian menghubungi petugas dan selanjutnya bisa diamankan. Nah, untuk motifnya ya karena pelaku ini marah ya atau mungkin dongkol gara-gara dia lagi tidur dibangunin untuk beli sembako. Imbas dari perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP terkait penganiayaan dengan hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang pria paruh baya di Lumajang ditemukan tewas bersimbah darah di area perkebunan tebu pada Senin petang. Diduga pria tersebut korban pembunuhan sehingga polisi langsung membawa jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Warga Kecamatan Raniyoso, Lumajang digegerkan penemuan mayat seorang pria paruh baya yang tewas bersimbah darah di area perkebunan tebu, Dusun Kerajaan Desa Wates Kulon. Korban diketahui bernama Monario, 48 tahun, warga Desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Probolinggo. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan banyak luka di tubuhnya. Diduga korban tewas usai dianiaya senjata tajam. Belum diketahui identitas pelaku maupun penyebab korban tewas. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi untuk mengungkap kasus ini. Jenazah ini yang diduga karena pembunuhan. Itu jenis kelamin korban apa ini? Laki-laki. Ya, tadi sudah sama-sama kita saksikan sebelum kita evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Luka yang dialami ya, luka yang dialami. Tadi untuk sementara yang kami lihat di TKP tadi, baik itu di salah satu di tangan, lengan, kemudian juga di bagian kepala. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk diautopsi. Dari lokasi kejadian, polisi membawa sejumlah barang bukti seperti batangan besi hingga bom ikan atau bondet yang tertinggal di lokasi kejadian. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, diduga sopir tidak menguasai medan jalan, truk box muatan ban terguling saat melintas di jalan turun dan menikung tajam di Sarangan, Magetan. Akibat kecelakaan ini, saudara, 2 orang terluka. Akibat kecelakaan truk box arus lalu lintas di jalur Provinsi Magetan menuju Tawangmangu dan sebaliknya macet. Truk muatan ban ini terguling dan melintang usai menghantam pembatas jalan. Kecelakaan diduga akibat pengemudi tidak menguasai medan saat melintas di jalan turunan menikung tajam. Akibat peristiwa ini, pengemudi dan kernet truk terluka dan dilarikan ke Puskesmas Plausan sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Saidiman Magetan. Kejadian bermula dari truk box muatan ban yang dikemudikan Sumarto, 59 tahun, warga Bekasi, melaju dari arah Tawangmangu menuju Magetan. Saat melintas di jalan menurun dan melingkung, sopir tidak menguasai medan hingga hilang kendali lalu menghantam pembatas jalan dan terguling. Minimnya peralatan membuat evakuasi truk sulit dilakukan. Tadi semula kendaraan truk box ini berjalan dari arah Tawangmangu menuju ke Magetan, kota Magetan. Nah, karena pengemudinya tidak tahu jalur atau medan, akhirnya dari atas tuh kenceng, taunya tikungan tajam. Akhirnya udah mepet,
direm akhirnya terguling. Polisi dari Satuan Satlantas Polres Magetan masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan meminta keterangan saksi dari sopir dan kernet truk. Dirku Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, seorang gadis berusia 18 tahun dan masih berstatus siswi SMA ditemukan melahirkan bayi di kamar mandi rumahnya di Tulungagung. Si gadis tergolek lemas dan bayi yang dilahirkannya meninggal dunia. Petugas Inafis bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tulungagung langsung menggelar olah TKP. Terkait laporan dugaan seorang gadis FS berusia 18 tahun yang melahirkan bayi di kamar mandi rumahnya di Kecamatan Pakel, Tulungagung pada Senin malam. Bayi yang dilahirkan tersebut akhirnya meninggal dunia. Kejadian ini diketahui pertama kali oleh ibu dari FS atau nenek bayi yang langsung shock melihat anak gadisnya tergeletak di kamar mandi. Sedangkan bayi yang dilahirkannya sudah meninggal dengan tali pusar masih menempel. Dari olah tempat kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ari-ari bayi dan pakaian FS yang dipakai saat melahirkan. Yaitu di Desa Pecuk ada bayi baru melahirkan dan meninggal dunia di WC rumahnya. Selanjutnya saya bersama Waka dan juga piket SPKP mendatangi TKP. Ternyata di TKP untuk bayi sudah dimandikan, dikafani, dan untuk ibu dari bayi yang meninggal itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Dr. SK. Usai olah TKP dan pemeriksaan luar, jasad bayi dibawa ke instalasi forensik RSUD Dr. Iska Tulungagung. Sedangkan FS yang kondisinya lemah masih dirawat di rumah sakit. Kasus ini masih ditangani kepolisian. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, 2 kurir narkoba dibekuk petugas Satres Narkoba Polres Blitar Kota. Polisi menyita barang bukti antara lain sabu-sabu dan pil double L. Tersangka biasa mengedarkan barang haram ini ke Blitar dan Kediri. 2 tersangka pengedar narkoba masing-masing adalah SL dan CM. Mereka berdua adalah warga Ngadiluih dan Kecamatan Ponggok, Blitar. Kedua tersangka memiliki hubungan erat sebagai sesama pengedar narkoba. Namun mereka berdua ditangkap dengan kurun waktu yang berbeda usai pihak kepolisian melakukan pendalaman. Peredaran narkoba yang dilakukan kedua tersangka menyasar wilayah Kediri dan Blitar. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu dengan berat 15 gram dan 6.000 butir lebih pil double L. Setelah dilakukan penyelidikan, Polres Blitar Kota mendapatkan informasi, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka berinisial TH, di mana pada saat dilakukan penggeledahan berhasil mendapatkan barang bukti yaitu berupa sabu-sabu dengan berat 5 gram lebih dan pil double L yaitu hampir 500 lebih. Selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap satu pelaku lagi yang berinisial MN, di mana setelah dilakukan penggeledahan didapat barang bukti sabu-sabu dengan berat total hampir 9 gram lebih dan pil double L 6.000 butir. Guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 112 dan 114 tentang Undang-Undang Kesehatan RI dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, sebanyak 60 hektar tanaman tembakau di Ponorogo rusak. Rusaknya tanaman ini akibat hujan terus-menerus dan terjangan banjir beberapa hari terakhir. Untuk meminimalisir kerugian, petani terpaksa memanen dini.
Inilah kondisi tanaman tembakau di areal persawahan Desa Muneng dan Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Selasa pagi. Nyaris hampir semua tanaman yang berumur 3 bulan ini daunnya menguning, bahkan sebagian lainnya roboh. Rusaknya tanaman tembakau ini akibat guyuran hujan deras dan banjir yang nyaris terjadi setiap hari. Akibatnya kini petani merugi. Jika biasanya satu kotak sawah bisa menghasilkan hingga 20 juta rupiah per panen, kini hanya tinggal 3 juta rupiah saja karena petani harus memanen lebih dini. Menurut Kepala Desa Tatung, dari total 120 hektar lahan tembakau di desanya, 60 hektar diantaranya mengalami gagal panen. Terus ini seperti apa? Tetap dipanen atau bagaimana? Sama petani tetap dipanen semampunya karena kapasitas pengeringannya juga terbatas untuk peralatannya. Total ada berapa Mbah yang mengalami gagal panen? Kalau untuk yang gagal panen ini tinggal tembakau atas saja. Itu kalau dari total tanaman 120 hektar ya sekitar 60 hektar lah. Mati Mas, kebanjiran. Terus ini gimana? Ya sedapatnya dipanen. Kalau untuk memulihkan itu Mas. Kalau biaya. Kalau dibiarkan gimana ini? Semakin rugi. Semakin rugi. Petani rugi banyak. Ini baru belum panen Mas. Ini belum panen Mas, baru masih separuh. Lebih. Kini petani hanya bisa pasrah dengan kondisi ini karena memang akhir-akhir ini hujan turun dengan intens sehingga merusak tanaman tembakau. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Kita beralih ke informasi ringan saudara. Banyak cara dilakukan untuk mendukung gelaran Pilkada serentak tahun 2024. Di Surabaya, pemilik sebuah warung makan memberikan diskon hingga 15% kepada para pembeli jika bisa menunjukkan tinta di jari bukti telah mencoblos. Tak tanggung-tanggung, program diskon itu diberikan selama 3 hari dimulai sejak hari H pencoblosan. Sepintas warung ini tak beda dengan kedai makan pada umumnya. Namun siapa sangka di sebuah gang kecil di kawasan Jalan Bumi Indah, Kecamatan Manuan, Surabaya, warung ini selalu ramai didatangi pembeli. Nah, pada momen Pilkada serentak 27 November, kedai ikan bakar dan olahan makanan laut itu memberikan diskon hingga 15% kepada pelanggannya. Pengunjung hanya perlu menunjukkan tinta di jari sebagai bukti telah mencoblos untuk langsung mendapatkan potongan harga. Pemilik warung Denny Chandra atau biasa dipanggil Cak Didot mengatakan ingin berpartisipasi menyukseskan Pilkada serentak. Minimal bisa menggerakkan partisipasi para pelanggannya dalam pemilu kepala daerah. Para pembeli mengapresiasi program diskon itu dan berencana kembali makan di warung ini setelah mencoblos pilihannya di TPS. Untuk Pilkada kita meriahkan untuk di promosi, kita main promo, nanti kita diskon 15% sampai 30%. Cukup untuk menunjukkan tinta jari, nanti kita langsung potong menu selama 3 hari. Ya, 3 hari ke depan. Terhitung mulai tanggal 27. Menurut saya dari promo diskon tersebut, Depo Cak Didot ini sangat berperan untuk mendukung proses pemilihan pemilu nanti di tanggal 27 itu. Menurut saya itu cukup hebat untuk mendukung pemilihan umum tersebut. Suatu support lah untuk pemerintah. Oh ini loh, apresiasi dari pemerintah setelah kita nyoblos, lalu setelah kita memilih dengan pilihan kita. Tak tanggung-tanggung, program diskon warung khusus Pilkada ini akan dilaksanakan 3 hari, sejak hari H pencoblosan 27 November hingga 29 November 2024. Hidayat Adi melaporkan dari Surabaya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.
Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mangkir dalam panggilan pertama, penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali panggil saksi kasus korupsi pengadaan lahan. Perjuangan petugas di Lebak distribusi logistik pilkada lewat medan sulit. Satu 1,3 ton sampah APK Pilkada 2024 dimusnahkan di fasilitas pengolahan sampah Tangerang Selatan. Kejati Banten tengah mendapat sorotan dari publik Banten karena sedang menangani 2 kasus dugaan korupsi besar pengadaan lahan sport center seluas 68 hektar dan aset Pemprov Banten Situ Rancagede seluas 25 hektar yang kini menjadi kawasan industri. Sejumlah masyarakat dan mahasiswa juga terus berdatangan mendesak Kejati Banten mengusut tuntas 2 kasus besar ini. Unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa dan lapisan masyarakat ini sebagai bentuk dukungan terhadap Kejaksaan Tinggi Banten karena diduga kasus tersebut menyeret nama-nama besar di belakangnya. Sebelumnya, Kejati Banten telah memanggil mantan terpidana kasus korupsi Tubagus Hairi Wardana sebagai saksi pengadaan lahan sport center yang kini sudah dibangun menjadi Banten International Stadium yang diresmikan tahun 2022 lalu. Namun hingga kini belum pernah digunakan event olahraga satupun di Banten. Sedangkan terkait kasus Situ Rancagede, Kejati Banten sempat memanggil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim dari fraksi Golkar sebagai saksi kasus hilangnya aset negara Situ Rancagede yang sempat heboh karena menimbulkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Kejati Banten akan menjadwalkan ulang pemanggilan keduanya pada 28 November Kamis mendatang. Kembali, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi tersebut. Adapun saksi-saksi yang dipanggil kembali dalam perkara tersebut adalah 1. Tubagus Hairi Wardana, 2. Fahmi Hakim, 3. Haji Sutadi, 4. Ahmad Hafiz, 5. Nopriyadi Prawansyah, 6. M. Nuh Sural Dilaga, 7. Iwan Hermawan, 8. Dedi Sunaidi, 9. Erwin Prihandani. Para pihak tersebut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024. Kejati Banten juga akan memanggil beberapa saksi lainnya dengan total sebanyak 7 saksi. Akankah Kejati bisa menangkap dalang korupsi terbesar di Banten? Kita tunggu episode selanjutnya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Diduga karena lapuk termakan usia, pohon beringin berusia puluhan tahun di Kampung Nambu, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, roboh. Pohon yang berada di pinggir jalan roboh dan menutup Jalan Raya Serang, Jakarta. Beruntung saat kejadian, tidak ada kendaraan yang melintas sehingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Petugas BPBD yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk menyingkirkan batang pohon. Penyingkiran pohon juga dibantu polisi, TNI, dan juga warga. Penyingkiran batang pohon berjalan berjam-jam yang mengakibatkan jalan macet panjang. Ini macet total ya? Total, Pak. Kenapa, Pak? Ada pohon tumbang. Tumbang? Iya. Lagi apa? Lagi menunggu ya? Iya, lagi menunggu evakuasi tembangan pohon yang pinggirin, Pak. Ini macet sekarang ya? Masih macet, Pak. Total. Ini bawa mobil nih? Bawa mobil. Mobil apa? Pasir. Pasir. Kayak penanggulangan bencana daerah Provinsi Banten berespon cepat. Dengan beberapa menit saja kita udah ke lokasi dengan personil 8 personil. Dengan bawa senso 3 senso. Insya Allah dengan kesigapan kami akan memfasilitasi masyarakat biar cepat terselesaikan aluran kemacetan. Petugas BPBD mengimbau ke warga untuk waspada, terutama saat berada di luar rumah saat musim hujan. Ariel Maranus dan Ama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.
Seorang pengendara motor bernama Jamhur, warga perumahan Bukit Permai, dievakuasi menggunakan ambulans layanan darurat Kota Serang akibat mengalami kecelakaan. Korban sempat pingsan akibat benturan di bagian kepala saat terjatuh. Korban kemudian ditolong warga ke pinggir jalan. Salah seorang saksi mata menjelaskan, pengendara motor itu menjadi korban tabrak lari. Sebelum kejadian, korban berjalan melewati batas jalur hingga masuk ke jalur dari arah berlawanan. Sepeda motor korban terserempet mobil yang melaju dari arah berlawanan. Meski sempat berhenti, pengendara mobil langsung kabur. Saya ngeliat sih di kepala sih, aku ngebentur ke tanah soalnya. Agak ngebentur ke tanah. Bukan agak ngebentur lagi, emang ngebentur ke tanah sih. Ngebentur ke tanah. Iya. Tadi apa yang warga lakuin Pak sebelum pingsan itu? Sebelum pingsan sih emang dibantuin dulu kan untuk ngetertipin jalan nih. Cuman sempat dipindahin dulu ke sini supaya ya nggak macet lah, nggak bikin kemacetan juga kan. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mangkir dalam panggilan pertama, penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali panggil saksi kasus korupsi pengadaan lahan. Perjuangan petugas di Lebak distribusi logistik pilkada lewat medan sulit. $1,3 ton sampah APK Pilkada 2024 dimusnahkan di fasilitas pengolahan sampah Tangerang Selatan. Mengantisipasi penyalahgunaan surat suara dalam Pilkada serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Pandeglang memusnahkan ribuan surat suara dan surat suara yang rusak sehari sebelum hari pencoblosan. Pemusnahan ini disaksikan perwakilan dari Bawaslu dan Forkopimda Kabupaten Pandeglang di gudang logistik KPU di Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Ribuan surat suara tersebut dimusnahkan dengan dibakar agar tidak digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. KPU Pandeglang menerima kelebihan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 118 lembar dan 1.801 lembar surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Pandeglang. Selain itu, sebanyak 87 surat suara pemilihan bupati dan 109 surat suara pemilihan gubernur yang rusak. Total untuk jenis surat suara Pilbub itu ada 1.081 lembar, kemudian untuk jenis suara Pilgub ada 118 lembar. Itu belum termasuk dengan yang kategori rusak. Yang rusak itu untuk jenis suara Pilbub ada gagal cetak sejumlah 41 lembar, kemudian ada sobek 40 lembar, kusut 5 lembar dan juga bernoda 1 lembar. Kemudian untuk jenis suara Pilgub itu ada kategori rusak masing-masingnya gagal cetak 24 lembar, berbayang 25 lembar dan sobek 60 lembar. KPU memastikan bahwa surat suara yang diterima Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK sudah sesuai dengan kebutuhan. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Polres Serang bersama TNI melakukan pengawalan logistik dan kotak suara pemilu 2024. Salah satu lokasi yang cukup susah dijangkau di wilayah Kabupaten Serang, yakni TPS di Desa Warga Sana, Kecamatan Tirtayasa. Desa ini berada di Laut Utara Jawa. Distribusi logistik ke Pulau Tunda dikirim menggunakan perahu yang diberangkatkan dari Pelabuhan Karangantu. Untuk mengamankan jalannya pilkada, Polres Serang mempersiapkan sebanyak 1.200 personil kepolisian. Polres Serang juga mendapatkan tambahan personil dari Brimopolda Banten dan TNI. Apel persiapan pilkada dilaksanakan di Polres Serang. Seluruh personil yang bertugas sudah dibekali dengan berbagai perlengkapan untuk menunjang kebutuhan selama bertugas. Kita ada satu TPS yang perlu pendistribusian yang agak jauh, jadi di Pulau Tunda. Saya kira itu aja yang paling rawan yang ada di wilayah kita. Sistem pengamanannya gimana, Pak? Jadi kita pantau, kita bareng-bareng dengan Polair untuk mengawal distribusi logistik sampai ke lokasi.
Dan untuk pengamanan, petugas pengamanan udah duluan datang ke sana. Artinya pengamanan satu TPS berapa personil dibandingkan dari yang tidak rawan dan sedang? Tentunya ada perbandingan kalau satu TPS yang kurang rawan, tapi kita katakan rawan semua Pak. Jadi sudah kita siap siaga, ini ada 1 anggota Polri, ada 2 Linmas, dan ada 1 BKO. Selama bertugas, personel kepolisian juga diperintahkan untuk selalu menjaga netralitas. Ariel Maranus dan Ama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Seperti yang dilakukan petugas PPK di Kecamatan Bojongmani. Petugas PPK dikawal polisi berjibaku melewati jalan yang cukup sulit dan terjal untuk mendistribusikan logistik pemilu berupa kotak suara dan surat suara agar sampai dengan aman ke lokasi PPS di Desa Parakan Beso. Petugas menggunakan sepeda motor melewati jalan yang terjal sehingga beberapa kali mencoba agar bisa melewati jalan tersebut. Hal itu dilakukan karena tidak ada akses jalan lain, hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Beruntung cuaca tidak turun hujan sehingga distribusi logistik masih aman dan sampai ke TPS. Sementara di lokasi lainnya di Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, pendistribusian logistik terkendala sulitnya medan untuk sampai ke TPS. Petugas pun terpaksa meminjam mobil siaga desa agar logistik pilkada aman karena cuaca di sekitar sudah mulai dilanda hujan. Menurut Lukman, Ketua Panwaslu Kecamatan Cigemblong mengatakan, kita saat ini berpacu dengan waktu, jadi segala upaya kita bersama-sama PPK dan kepolisian berjibaku agar logistik pilkada dapat sampai tepat ke waktu TPS. Dan alhamdulillah teman-teman TPS ini membawa logistik ini ke mobil tertutup sengaja takut kendala hujan. Dan ini harus dipastikan logistik semua datang ke desa ini, datang ke TPS ini lengkap dan tidak rusak. Masih banyak lagi wilayah di Lebak Selatan yang merupakan pegunungan dan perbukitan yang menyulitkan petugas pendistribusian logistik pilkada. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mangkir dalam panggilan pertama, penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali panggil saksi kasus korupsi pengadaan lahan. Perjuangan petugas di Lebak distribusi logistik pilkada lewat medan sulit. $1,3 ton sampah APK Pilkada 2024 dimusnahkan di fasilitas pengolahan sampah Tangerang Selatan. Ratusan anggota Polri mengikuti apel pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 2024 yang berlangsung di halaman Polres Pandeglang. Anggota Polri yang bertugas juga sudah diberi perlengkapan guna menunjang tugas para personil selama di lapangan. Dalam Pilkada tahun 2024 ini, jumlah personil dikerahkan ke TPS yaitu 632 yang akan disebar ke seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. Selain itu, Polres Pandeglang mendapat bantuan 45 personil dari Brimob Polda Banten. Dalam kegiatan apel, Wakapolres Pandeglang mengingatkan para anggotanya untuk menjaga netralitas selama menjalankan tugas pengamanan di TPS. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara berlangsung. Kita melaksanakan apel serpas bagi rekan-rekan personil Polri yang melaksanakan pengamanan TPS yang tersebar di seluruh daerah hukum Polres Pandeglang. Jumlah anggota sendiri ini untuk seluruh anggota yang terlibat pengamanan operasi Mantap Praja ini seluruhnya 632. Namun untuk anggota yang terlibat PAM langsung pengamanan PAM TPS itu sejumlah 507.
Ratusan anggota Polri ini rencananya akan bertugas selama 4 hari, yaitu selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Di masa hari tenang Pilkada serentak 2024, ratusan ribu lembar sampah alat peraga kampanye dengan total seberat 1,3 ton dibakar di fasilitasi pengolahan sampah ITF yang berlokasi di Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Berbagai bentuk ukuran dan jenis alat peraga kampanye, mulai dari poster, baliho hingga spanduk yang terpasang, langsung dibersihkan petugas gabungan. Sebelum dimusnahkan, sampah alat peraga kampanye tersebut disortir terlebih dahulu oleh pekerja. Untuk berapa banyak? Sekitar itu 100-150 kilo per mobilnya ya. Nah, dimusnahkannya dengan cara apa nih Bang? Langsung dibakar dengan tungku. Terus kemudian ini APK ini hasil dikumpulkan dari Satpol PPK, Bawaslu atau apa Bang? Dari seluruh Tangsel. 9 kendaraan telah membawa sampah alat peraga kampanye dari hasil penertiban di seluruh kecamatan dengan total seberat 1 ton 350 kg. Ariel Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Tidak berfungsinya drainase di sejumlah jalan mengakibatkan sejumlah jalan terendam banjir. Seperti terjadi di Jalan Raya Serang, Pandeglang, tepatnya di depan SDN Karundang 2, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Jalan tersebut terendam banjir. Jalan tergenang diduga diakibatkan dari drainase yang tersumbat ketika hujan turun. Saat hujan seperti ini, Jalan Raya Serang Pandeglang di beberapa titik kerap terendam banjir. Warga yang ada di sepanjang jalan itu sudah beberapa kali meminta dinas terkait untuk memperbaiki aliran drainase yang tersumbat. Namun hingga kini belum mendapatkan respon. Menurut warga, setiap hujan deras kerap kali terjadi banjir. Namun belum ada perbaikan dari pemerintah setempat. Ini udah sering banjir, sering kalau hujan gitu sering banget ya. Kayaknya mampet ya. Mampet. Ini kalau belum ada perbaikan. Belum ada perbaikan. Ini selalu tergenang ini udah berapa lama? Lumayan lama. Udah lumayan lama. Belum pernah ada pembenaran. Belum. Jalan yang tergenang juga membuat antrian kendaraan lumayan panjang. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang.